Selamat pagi Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini adalah cara berpuasa. Ya, saya akan sedikit melanjutkan tentang berpuasa, ya, hakikat puasa, ya, berpuasa yang benar. Salah satu yang paling sering ya, dipermasalahkan, diperdebatkan adalah bagaimana cara berpuasa yang benar. Ya, kita ini terlalu fokus kepada caranya, ya. Harus berapa lama, bagaimana, ya, dari siang ke siang atau malam ke malam dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya kita tidak usah terlalu pusing ya tentang bagaimana cara berpuasa. Yang penting tujuan atau hakikat dari berpuasa itu tercapai. Ya, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu arti kata puasa. Ya, arti kata puasa di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, ya, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, itu memakai kata nestis. Ya, nestis itu artinya adalah tidak makan. Ya, jadi arti sebenarnya dari berpuasa itu tidak menyebutkan bahwa tidak minum, ya, tetapi berpuasa. Ya, pengertian berpuasa yang sebenarnya adalah tidak makan. Ya. Tetapi tidak makan itu bukan hakikat atau tujuan sebenarnya dari puasa. Ya. Tidak makan adalah salah satu cara mencapai tujuan puasa itu sendiri. Nah, kebanyakan orang mempeributkan bagaimana cara berpuasa yang benar, ya, padahal intinya adalah apakah tujuan dari puasa itu tercapai atau tidak. Mari kita melihat Matius 4 ayat 4. Ya, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hakikat berpuasa adalah mematikan keinginan daging, atau yang saya sering sebut ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan karena daging kita, sehingga kita lebih menuruti keinginan roh, yaitu firman Tuhan. Ya. Puasa yang benar harus mencapai tujuan ini, ya, mematikan keinginan daging, ketidakpercayaan, sehingga kita lebih menuruti keinginan roh, yaitu firman Tuhan. Ya, bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Ya. Jadi intinya berpuasa adalah tidak memberi makan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ingin kita atasi. Jadi pastikan bahwa puasa kita itu memiliki sasaran. Jika tidak, maka puasa itu sia-sia. Ya. Mari saya sekarang akan memberikan contoh-contoh ya cara berpuasa. Ya, sebenarnya tidak ada cara berpuasa yang paling benar dan lain sebagainya. Tetapi kita fokus kepada tujuannya. Ya, yang pertama, ya contoh-contoh cara berpuasa yang pertama adalah tidak makan dan tidak minum. Ya, tidak makan atau dan tidak minum gitu ya. Cara paling umum berpuasa adalah menahan diri dari makanan dan minuman, dan mungkin cara ini adalah paling efektif jika dilakukan dengan pengertian yang benar. Fokusnya bukan pada tidak makan dan tidak minum,
tetapi pada penguasaan diri, ya, menahan diri. Ya. Mengapa demikian? Dalam Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Salah satu nafsu terkuat dalam diri manusia itu adalah perut. Pertuhankan perut dikatakan. Gara-gara perut seseorang ini bisa menghalalkan segala cara. Dengan melatih diri kita tidak makan dan tidak minum, itu diharapkan kita bisa melatih keinginan tubuh kita. Kesalahan terbesar dalam berpuasa adalah kita menahan lapar dan haus selama 1 hari, ya mungkin lebih, ya 2 hari, 3 hari, dan lain sebagainya. Kemudian setelah berpuasa, ya, keinginan daging kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ya. Banyak orang itu kalau habis berpuasa 1 hari, 2 hari, menahan tidak makan, tidak minum, kemudian setelah dia mengakhiri berbuka, dia balas dendam gitu ya. Wah, makannya nggak karu-karuan. Nah, kebanyakan dari kita melakukan hal ini. Karena tidak mengerti tujuan berpuasa. Kalau kita berpuasa, tapi setelah berpuasa, nafsu kita atau keinginan kita jadi lebih kuat dari sebelumnya, maka puasa itu sia-sia. Ya, lebih baik nggak usah puasa, kan gitu. Ya. Yang kedua, ya, contoh yang kedua, berpuasa ini kita bisa dengan melakukan berpantang. Ya, berpantang ini satu istilah, ya. Sebenarnya bagi saya ini juga puasa, ya, puasa yang baik. Seringkali disebut berpuasa sebagian. Ya. Nah, seringkali puasa berpantang ini diremehkan oleh orang, tetapi bagi saya ini sangat berguna jika dilakukan dengan benar. Ya, salah satu contoh yaitu Daniel, ya, Daniel 10 ayat 2 sampai 3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Daniel ini berpuasa dengan cara tidak makan makanan yang sedap, daging dan anggur. Ya, selain itu dia masih makan gitu ya. Nah, puasa dengan cara ini itu bergantung pada tujuannya. Ya, saya kasih contoh. Misal kita ini sadar bahwa selama ini yang menjadi masalah dalam hidup kita adalah ketagihan, ya, ketagihan sesuatu, ketagihan main game ya contohnya. Maka kita berpuasa, ya, tidak main game selama seminggu, ya, atau 2 minggu. Ya. Puasa seperti ini sangat berguna. Ya. Ini justru cocok dengan tujuan puasa yang sebenarnya. Ya. Contoh lain ya. Misalnya kita kebiasaan makan atau minum yang manis-manis. Ya, kita berpuasa tidak makan manis selama seminggu. Ya, itu sangat membantu mengatasi kebiasaan buruk kita yaitu makan manis-manis. Ya. Nah, demikian pula dengan semua kebiasaan buruk kita. Ya. Tujuannya adalah tidak memberi makan kebiasaan itu, ya, kebiasaan buruk itu beberapa lama hingga keinginan itu mati, ya, keinginan itu jadi lemah. Kita bisa berpuasa marah, kita berpuasa tidur malam, ya, berpuasa melakukan kesenangan-kesenangan yang mengikat kita selama ini. Sebenarnya inilah tujuan berpuasa yang sebenarnya, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa,
Engkau yang akan memberikan kami hikmat pengertian untuk kami melakukan puasa yang benar, sehingga kami dapat mengatasi segala keinginan-keinginan daging, kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.